Hai teman-temanku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini teman-teman, saya bersama istri hanya berdua karena adik Raya sama Mas Zidan tidak ikut teman-teman. Saya pergi ke rumah teman sekaligus saudara juga teman-teman, ke rumahnya Ustadz Fahmi. Ini beliau punya rumah di Desa Blimbing, Kecamatan Kota Anyar teman-teman. Ini dari dari jalan aspal sebelum masuk ke desa ini itu sekitar melewati 2 desa teman-teman, sekitar 8 kiloan untuk sampai ke rumahnya Ustadz Fahmi ini teman-teman. Kita melewati gunung. Ini bisa kita lihat di samping kanan saya ini ada gunung teman-teman, dan saya ini sudah berada di atas gunung teman-teman. Ini kalau saya jatuh naudzubillah itu sekitar kedalaman 100 meter ke bawah teman-teman. Di bawah itu ada sungai di sana. Kemudian di samping kanan kiri ini banyak ditanami pohon, apa namanya ini ya, pokoknya pepohonan ada teman-teman. Pohon jati ada. Kemudian pohon pisang juga ada. Kayaknya di sini penyiramannya itu masih nunggu hujan teman-teman, karena saya belum lihat di sepanjang jalan ini orang menyiram tanaman tersebut, baik itu pohon pisang ataupun pohon kayu yang lainnya teman-teman. Dan di sini untungnya saya bersama Bapak Edi teman-teman, sopirnya. Pak Edi ini sangat mahir sekali. Ini sudah seperti di arak-arak Bondowoso, tapi Pak Edi ini sangat cepat sekali naik mobil karena beliau sudah pengalaman teman-teman. Saya tadi nanya sama yang punya mobil, kebetulan yang punya mobil itu teman saya, Ustadzah Srifat. Saya tanya, Ustadzah, sampean yang nyetir atau siapa yang nyetir gini saya? Kalau sampean yang nyetir, saya tidak jadi ikut, karena yang jelas saya akan deg-degan saya gitu kan teman-teman. Akhirnya dia bilang, enggak, saya tidak berani juga karena belum berpengalaman lewat sana. Saya mau lewat di di yang biasa saja, yang datar saja. Untuk hari ini Pak Edi supirnya katanya begitu teman-teman. Akhirnya saya bilang, ya saya mau ikut. Dan ini kita bisa lihat di sekitar kanan kiri teman-teman. Itu kalau ke bawah 100 meter teman-teman jatuh. Kanan kiri sudah jurang teman-teman, 100 meter. Jadi kalau tidak berpengalaman, saya tidak sarankan untuk ke desa Blimbing ini membawa mobil sendiri atau sepeda sendiri teman-teman. Khawatir tergelincir itu langsung jatuh teman-teman ke bawah itu. Kecuali masih ada diterima pepohonan, itu pohon jati, pohon pisang teman-teman. Khawatir tidak diterima tidak nyangkut, kalau jatuh tidak nyangkut di pohon jati atau di pohon pisang tersebut. Yuk kita sambil lihat seperti apa keindahan kanan kiri sebelum sampai ke rumahnya Ustadz Fahmi teman-teman. Give you my jacket, think I'm the perfect guy, barely know you, but all that's on my mind is the feeling of you and I get ahead of myself sometimes. How did one night become a whole damn week? All the red flags I didn't wanna see, now I'm questioning you and I way too ahead of myself sometimes. Wide awake, Dan pada akhirnya setelah sekitar 20 menitan teman-teman, kita sudah sampai di rumah Ustadz Fahmi. Ini 20 menit dari jalan raya teman-teman, untuk menuju ke desanya Ustadz Fahmi, Desa Blimbing, Kecamatan Kota Anyar. Ini sudah nyampe di rumahnya Ustadz Fahmi. Ini kita turun teman-teman. Ini turunan sekitar 4 meter atau 5 meter dari jalan rayanya teman-teman. Jalan atasnya ini teman-teman. Maksud saya jalan atasnya ini. Ini itu sekitar 5 meter teman-teman. Rumahnya Ustadz Fahmi ada di bawah. Ini mobil yang saya naiki akan turun, dan
Insya Allah Pak Edi berpengalaman teman-teman. Kita doakan saja semoga sampai dengan selamat ke bawah. Ayo turun, terus lurus. Ya. Saya seperti juru parkir teman-teman. Dan di sini Ustadz Fahmi senang terhadap bonsai teman-teman. Di sini banyak sekali ada puluhan bonsai pohon kelapa. Ini bisa kita lihat. Ini yang biasa saja, ini yang tinggi. Ini Ustadz Fahmi teman-teman. Assalamualaikum Ustadz. Ya, ini bisa kita lihat di depannya ini banyak pohon kelapa bonsai teman-teman. Entah itu dijual atau hanya pajangan, saya kurang tahu juga. Saya belum sempat tanya kepada beliau teman-teman. Tapi yang jelas ini kayaknya tidak mungkin kalau ini untuk pajangan saja sebanyak ini. Ini sepertinya dijual teman-teman. Ternyata Ustadz Fahmi ini suka sama bonsai teman-teman. Bonsai apa namanya ini? Degan apa namanya? Yaitu degan. Teman-teman. Ternyata banyak teman-teman. Di sini juga banyak. Terus di sana juga banyak. Kita senang. Kelapa, kelapa teman-teman. Degan mudah. Ini rumahnya Ustadz Fahmi teman-teman. Senang sama bonsai. Dan bonsainya unik-unik teman-teman. Yuk kita lihat. Ini bonsainya lebih dekat lagi. Reporter ongkur ya. Oh, multi Terletak. Media dia. Dan akhirnya setelah makan teman-teman, kami berpamitan kepada Ustadz Fahmi. Terima kasih Ustadz Fahmi sudah menjamu kita semua. Dan saya sudah mau melanjutkan pulang karena khawatir hujan teman-teman. Karena jalannya ini sudah agak rusak teman-teman. Mungkin sudah beberapa tahun yang lalu di aspal. Ini sudah ada yang naik, mungkin karena hujan atau karena hal-hal lain teman-teman. Tapi masih layak kok untuk dilewati. Tapi kalau hujan besar itu bukan karena khawatir licin dan sebagainya, tapi saya khawatir ke longsornya teman-teman. Karena di sebagian jalan itu di samping kanan kiri kami itu ada ada gunung teman-teman. Itu khawatir saya longsor. Kalau longsor otomatis saya jatuhnya ke bawah teman-teman, itu sekitar 100 meter teman-teman. Dan saya tidak mau terjadi itu karena kami bersama Pak Edi dan supir teman-teman belum berpengalaman melewati medan ini. Akhirnya kami bersama teman-teman sekitar 45 orang teman-teman itu berpamitan pulang kepada Ustadz Fahmi. Terima kasih sekali lagi Ustadz Fahmi yang telah menjamu kami, dan saya pulang kenyang. Barusan saya naiknya itu ketar-ketir teman-teman, karena melihat tebing, melihat jalanan yang tidak pernah saya lalui, itu saya deg-degan teman-teman. Begitu saya deg-degan, akhirnya saya lapar. Dan untungnya sampai di rumahnya Ustadz Fahmi itu teman-teman semuanya termasuk saya itu dijamu dengan makanan yang sangat lezat sekali. Akhirnya saya makan dengan puas. Setelah itu sebelum lapar kami itu langsung berpamitan teman-teman. Kami langsung pulang, khawatir di tengah jalan kami lapar lagi teman-teman. Ini yang berpengalaman saja sekitar 20 sampai 30 menit teman-teman untuk dari jalan raya itu masuk ke desa tersebut, 2 desa itu sekitar 20 sampai 30 menitan.
Mungkin kalau naik sepeda itu bisa sekitar 40 menitan teman-teman, karena saya tidak yakin secepat Pak Edi yang naik itu teman-teman. Ini yang tadi di samping kiri ini sudah. Kalau yang tadi saya sering memvideo di samping kanan, sekarang saya memvideo yang di samping kirinya teman-teman. Sama itu cora kalau bahasa Maduranya itu cora teman-teman. Akhir ngocak cora teman-teman. Saya takut sekali teman-teman. Iya betul. Endong rupanya kurang koni oh. Iya. Di nomor ada jero. Enggak sama si gunung gitu udah jauh. Padahal tasih. Ada kode kan? Give you my jacket, think I'm the perfect guy. Barely know you, but all that's on my mind is the feeling of you and I get ahead of myself sometimes. How did one night become a whole damn week? All the red flags I didn't wanna see, now questioning you and I way too ahead of myself sometimes. Wide awake, pretend I'm still asleep. Feel so fake with you right next to me. We should say it out loud. There's no way in hell this works out. Should we face it or should we just lie together? Lie together. Lie together. You were gone when I woke up in your bed for the first time. I took a real deep breath. I ignore all the warning signs. I just get way too attached sometimes. You're making coffee, but I'd rather have tea. Just one more thing, you don't know about me. I'll get back in your bed tonight. Let's just ignore all the warning signs. Wide awake, pretend I'm still asleep. Feel so fake with you right next to me. We should say it out loud. There's no way in hell this works out. Should we face it or should we just lie together? Lie together. Lie together. We don't know where this goes. I'm no good for you, and you know it too. We both know where this goes. I'm no good for you, and you know it too.
subscribe itu gratis.